Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya yang sudah bertanya. Baik, saya Izia Khalkia ingin menjawab pertanyaan dari Nurhaliza. Pertanyaannya, untuk menjaga keamanan, database menggunakan metode enkripsi. Pada metode enkripsi memiliki beberapa jenis. Jelaskan jenis enkripsi apa yang dipakai database untuk keamanannya dan mengapa memakai jenis tersebut. Baik, jawabannya. Jenis enkripsi pada database itu ada dua. Yang pertama, private key atau kunci simetris, yaitu menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi pada data. Jadi ketika ingin melakukan enkripsi, pengirim harus terlebih dahulu membagikan private key-nya agar mampu dideskripsi oleh penerima. Kemudian kunci simetris yang paling banyak digunakan adalah AES, yang diciptakan untuk melindungi informasi rahasia pemerintah. Sedangkan public key atau kunci asimetris, dia menggunakan dua kunci yang berbeda, satu public dan satu lagi private, yang saling terkait secara matematis. Kunci public bisa dibagi dengan semua orang, sedangkan kunci private harus dirahasiakan dari semua orang. RSA merupakan algoritma asimetris yang paling banyak digunakan pada public key ini. Kemudian cukup sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan Nurhaliza. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ica Widya Pratiwi. Pertanyaannya, perbedaan cara kerja database dan cara kerja data encryption. Jadi, apa perbedaan cara kerja database dan cara kerja data encryption? Tentu saja berbeda. Cara kerja database memiliki model client-server. Client-server dapat diartikan sebagai model dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara server yang mengolah database dan klien yang menjalankan aplikasi. Database server mengurangi beban akses data oleh klien pada server. Sedangkan cara kerja data encryption yaitu dengan mengubah pesan asli yang dapat dimengerti atau dibaca oleh manusia, atau disebut juga dengan ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti ataupun tidak dapat dibaca oleh manusia, atau disebut juga dengan ciphertext. Proses transformasi plain text menjadi ciphertext diistilahkan dengan enkripsi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab, dan akan dilanjutkan oleh Rifka Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Nuraini ingin menjawab pertanyaan dari Zakwan Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakwan Febrian dari kelompok 7 ingin menanyakan, seperti yang kita ketahui, dalam penjelasan tentang enkripsi pemrograman website dapat diketahui bahwa enkripsi 128 bit adalah enkripsi yang tergolong kuat. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kelemahan pada enkripsi 128 bit? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zakwan Febrian. Kelemahannya ada. Kelemahan dari data enkripsi 128 bit di saat enkripsi ini memunculkan data encryption terbarunya yang lebih hebat dari 128 bit. Seperti contoh, menciptakan enkripsi yang memiliki 256 bit yang terdapat pada AES. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Urwatul Wuska. Assalamualaikum. Saya Nadia Urwatul Wuska ingin bertanya, bagaimana bentuk-bentuk akses yang dapat merusak atau merugikan pemilik basis data, dan untuk melindunginya, pengamanan seperti apa yang harus dilakukan? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Urwatul Wuska. Bentuk-bentuk akses yang dapat merusak atau merugikan pemilik basis data dapat berupa 1. Pembacaan data yang tidak diizinkan atau pencurian informasi.
Yang kedua, pengubah data yang tidak diizinkan. Yang ketiga, penghapusan atau perusakan data yang tidak diizinkan. Lalu, untuk melindungi pengamanan basis data, ada 4 level pengamanan basis data yang harus dilakukan, yaitu 1. Fisikal atau lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan perusak. Yang kedua, manusia. Wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Yang ketiga, sistem operasi. Kelemahan pada sistem operasi ini memungkinkan pengaksesan data oleh pihak tak berwenang karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh. Yang keempat, ada sistem database, yaitu pengaturan hak pemakai yang baik. Itu. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjut menjawab pertanyaan dari Novi Ayu Irhami dan Nurbaiti. Yang pertama dari Novi Ayu Irhami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ayu Irhami dari kelompok 12. Bagaimana cara atau metode penggunaan database dalam mengatasi kerangkapan data? Terima kasih. Jadi untuk kelompok 12 dan teman-teman yang lain, cara mengatasi kerangkapan data dalam database ada 2 cara atau 2 metode. Metode yang pertama yaitu bila kerangkapan datanya terjadi dalam satu file, dapat kita hindari dengan mengubah struktur file, yaitu dengan memecah file tersebut menjadi 2 file yang baru. Yang kedua atau cara yang kedua, bila kerangkapan datanya terjadi dalam beberapa file, dapat diatasi dengan menghapus data yang rangkap. Jadi, agar dapat melakukan kontrol atau kendali pada semua bagian sistem, kita bisa menggunakan data integrity. Yang mana data integrity ini suatu sarana untuk meyakinkan bahwa data-data yang tersimpan dalam basis data selalu dalam kondisi yang benar. Sekian dari saya untuk kelompok 12 atau dari saudari Novi Ayu Irhami. Selanjutnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari saudari Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti dari kelompok 3 ingin bertanya. Di tengah wabah yang kita rasakan saat ini sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Masing-masing pemimpin menuntaskan masalah ini tak luput dari bantuan teknologi yang canggih, bukan? Betul. Nah, salah satu teknologi tersebut seperti komputer biasa yang ada di negara Cina, yaitu untuk memantau setiap pengunjung apakah bebas dari virus tersebut atau tidak. Oke. Itu bukan cuma dari Cina, tapi negara-negara lain juga sudah menerapkan teknologi tersebut. Namun kecanggihan teknologi itu terletak pada program di setiap komputer. Pertanyaan saya, bisakah kelompok 9 memaparkan pelacak kesehatan di dalam program komputer tersebut, termasuk jenis database yang mana? Dan dari mana kita membedakan tiap jenis database sesuai dengan program yang kita pelajari? Sekian, terima kasih. Oke, sepengetahuan dari kelompok kami, untuk pelacak kesehatan di dalam database, kami menjawab dengan jenis database real time. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam database real time itu berguna juga untuk catatan medis, di mana real time database ini bekerja yang dapat berubah terus menerus. Contohnya dulu database real time ini digunakan untuk untuk melihat seperti paru-paru dan gejala-gejala bagian dalam tubuh. Sedangkan sekarang dikarenakan sudah terjadinya wabah COVID, maka real time ini juga digunakan untuk melacak penyakit COVID-19 tersebut. Memilih real time ini karena real time ini berproses cukup cepat bagi hasil untuk kembali dalam bertindak segera. Ya.
Jadi ya kami memilih LLteam. Kemudian dari mana kita dapat membedakan tiap jenis database sesuai dengan program yang kita pelajari? Ya, kita harus mengetahui jenis-jenisnya, seperti Hypermedia itu digunakan untuk apa. Contohnya Hypermedia database digunakan untuk multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip video, audio, dan lain-lain. Dan juga begitu dengan jenis-jenis database yang lain, digunakan untuk keperluan yang lain juga. Jadi setiap jenis database yang berbeda, begitu pula kegunaannya juga berbeda-beda. Sekian dari jawaban saya, yaitu Novi Ayu Irhami dan Nurbaiti. Jadi hanya segini yang bisa kami jawab dari pertanyaan kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 9 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.